Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Diana Sandra. Di sini saya akan mereview beberapa berita dari majalah Tempo. Dan di sini saya akan membawakan 4 judul berita. Yang pertama ada korupsi daging berjanggut, yang kedua korupsi mega simulator kemudi, yang ketiga villa mewah jenderal di balik banjirnya Jakarta, dan yang keempat penjara khusus yang terbongkar. Oke, saya akan memasuki review yang pertama, yaitu dengan tema judul korupsi daging berjanggut. Pada judul pertama ini yang membahas mengenai daging import yang pada awalnya bertujuan untuk melindungi peternak sapi lokal, tapi malah menimbulkan permainan jual beli kuota impor gitu. Dan kasus ini pada saat itu menimpa seorang presiden Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Lutfi Hasan Ishak pada tahun 2011. Salah satu pelaku izin impor yang ditulis pada majalah Tempo ini adalah Basuki Hariman sebagai pengusaha impor daging sapi dari Australia, yang pada tahun 2004 Basuki ini sempat tersandung kasus pemalsuan barang karena perusahaannya mengemas daging impor dari India, sedangkan pada saat itu daging yang diimpor dari India itu tidak boleh, tapi dia malah mengimpor daging impor dari India, terus dia mengemasnya dengan bilang itu adalah daging impor dari Australia. Terus pada majalah Tempo juga dikatakan Basuki bisa lolos karena merapat ke Suripto, yaitu anggota majelis syuro, yang membuat ia banyak mendapatkan info dan koneksi, dan berkat itu si Basuki ini bisa leluasa di Kementerian Pertanian untuk tetap menjalankan impornya yang kayak gitu. Dan dia membantah itu semua, padahal itu jelas. Dan ini juga ada review judul yang kedua. Aku udah mencatat semuanya di sini karena aku takut lupa. Yang kedua ada korupsi mega simulator kemudi. Tentang apa ini? Yaitu tentang SIM, guys. Pada judul kedua ini nih, yaitu mengenai mega korupsi yang terkuak karena para pelakunya pecah kongsi. Nah, jadi ceritanya nih, pada awalnya pada 2010 yang proyek perusahaan yang dimiliki oleh Budi Susanto yang diserahkan kepada Sukotjo yang awalnya berjalan mulus, dan Sukotjo juga sudah berkali-kali mendapat keuntungan besar dan memasukkan suap kemana-mana dan mendapatkan keuntungan besar dari simulator kemudi ini, guys. Jadi di sini nih ada 3 orang. Jadi di sini nih ada Sukotjo, terus temannya Andri sama Budi. Jadi Sukotjo ini nih dia punya teman Andri. Terus Andri nih ngenalin Budi nih sama ke Sukotjo. Terus mereka berdua ini malah ini bekerja sama gitu kan buat simulator kemudi ini. Nah, terus di saat mereka ini sudah mulai melakukan simulator kemudi ini, lalu suatu ketika Sukotjo ini dia membongkar ini kerjasama mereka ini nih. Nah, itu aku rangkum di sini. Kenapa dia membongkarnya? Karena dia bilang gini, dia mengaku dongkol karena semua asetnya dirampas. Lalu Sukotjo membeberkan perkenalan dengan Budi, mengadakan proyek simulator, sampai pemberian suap kepada Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Joko Susilo. Nah, jadi pada judul kedua ini nih, mereka ini buat salah nih. Terus buat salah, habis itu terpecah belah,
yang temannya nih nggak terima. Jadi temannya nih malah ngebeberkan, sama aja kayak menjerumuskan diri dia sendiri ya kan. Oke, kita masuk ke review ketiga, yaitu dengan judul Villa Mewah Jenderal di Balik Banjirnya Jakarta. Ketiga mana ya? Pada judul ketiga ini yang membahas tentang berita penyebab banjir Jakarta yang karena berdirinya villa di kawasan Puncak di Bogor, yang mengakibatkan air hujan tidak dapat terserap baik karena pembabatan hutan lindung dan dijadikan perumahan atau villa. Terdapat banyak nama pejabat dalam isi pemilik villa di puncak tersebut, mulai dari petinggi militer, bahkan mantan panglima tentara nasional, dan rentetan lainnya. Nama-nama tersebut diperoleh Cahyo melalui dokumen yang ia peroleh pada Maret 2007 dengan ketebalan 200 halaman. Susah untuk menelusuri villa tersebut karena milik para jenderal petinggi, maka data yang didapatkan juga susah, tapi tidak membuat Tempo berhenti menyelidiki, mulai dari menyamar menjadi mahasiswa kehutanan yang melakukan penelitian, yang lalu berubah menjadi meneropongi tempat tersebut gitu. Namun pada akhirnya yang dibongkar hanyalah villa biasa yang menjadi sumber mata pencarian warga Tugu Utara ya lebih tepatnya. Jadi villa jenderal itu tuh enggak dirobohin guys, dan disegel pun tidak. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat layakan kalau yang berkuasa banyak uang, semua itu akan tetap bisa bertahan. Gitulah. Terus aku mau masuk ke review yang terakhir, yaitu tuh yang berjudul Penjara Khusus yang Terbongkar. Jadi ini adalah cerita seorang Artalita Suryani alias Ain, yaitu dia adalah seorang pengusaha yang dipenjara atau ditahan selama 5 tahun karena perkara suap jaksa Urip Triguna. Jadi si Ain ini ceritanya tuh kepergok. Dia kepergok, tahanannya ini memiliki ruangan khusus gitu buat dia aktivitas kayak ya selayaknya kayak di rumah gitu. Nah, jadi penyelidikan ini dilakukan oleh Ule dan Budi yang berusaha melakukan cara untuk memasuki penjara tersebut agar dapat membuktikan bahwa Ain memiliki ruangan khusus dalam penjaranya. Mulai dari plan A hingga plan B diupayakan hingga pada akhirnya Ule mendapatkan mengenai kasus ini hingga 3 kunjungan dan berkesempatan untuk kayak apa sih, memasang kamera kecil gitu kan yang di bawah baju gitu biar mendapatkan info lebih jelas orang Ain ini nih bener selnya tuh berbeda dengan sel yang biasanya gitu. Lalu anggota lain membantu sembari mengerjakan proyek liputan lain. Ule datang pagi-pagi, ia mendapati petunjuk cara masuk ternyata gampang asal tahu passwordnya. Dan mengobrol dengan para pembesuk menanyakan siapa yang mereka kunjungi dan nomor selnya dengan berbekal nama dengan nomor sel. Jadi ada kemungkinan bisa mengunjunginya gitu. Terus beberapa detail telah diperoleh oleh Budi yang menyodorkan surat permintaan wawancara agar disampaikan ke Ain. Beberapa hari kemudian Ain menjawab dia bersedia asal seizin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat ke Direktur Jenderal Pemasaran dikirim segera. Esoknya Budi, Riza, dan Yuliawati mewawancarai Ain di ruang kepala rumah tahanan Pondok Bambu. Dan sejumlah pejabat
penjara hadir dan tampak akrab dengan sang narapidana. Di awal wawancara, Tempo meminta izin mengunjungi aula tempat tinggal Ain. Tentu saja diizinkan karena pada malam tersebut tempat itu sudah dikembalikan ke fungsi awalnya. Baiklah, hanya itu review yang dapat saya sampaikan. Maaf kalau penyampaiannya kurang bagus karena saya masih dalam kondisi sakit. Lebih dan kurang saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.